Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Khair TV dimanapun berada, mengawali pertemuan pertama di kajian rutin yang insyaallah akan diselenggarakan setiap hari ba'da maghrib sekitar pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Dan setiap harinya kita membahas kitab, buku, dan pembahasan yang berbeda. Dan di kajian ini kita akan membahas tentang adab yang merujuk kepada buku Agar Ilmu Menjadi Berkah. Bagi para pemirsa yang ingin mengikuti kajian rutin ini sehingga bisa mendapatkan ilmu atau faedah ilmu yang insyaallah rinci dan insyaallah menyeluruh terkait dengan bimbingan dalam menuntut ilmu, agar kita dalam proses menuntut ilmu bisa mendapatkan tujuan utama kita. Sebagaimana doa Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Di antara makna dari doa ini adalah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Atau dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku juga berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya adalah dengan kita mengkaji pembahasan ini, mengkaji buku ini, mengkaji kitab ini, insyaallah harapan kita dalam menuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan terhindar dari ilmu yang tidak berkah akan cepat terrealisasi, akan segera terrealisasi karena sangat banyak. Dan semoga kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang tidak kita harapkan. Banyak di antara kita yang menuntut ilmu bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan, bahkan bukan hanya berpekan-pekan, tapi tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Tidak mengubah pemahaman yang sesat menjadi lurus. Tidak mengubah akhlak yang tercela menjadi terpuji. Disebabkan ilmunya tidak berkah. Kalau saja ilmu yang Allah berikan, Allah yang kita pelajari dan Allah berikan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, insyaallah perlahan kita akan membaik dari segi karakter, pola pikir, akhlak, dan semua yang terkait dengan diri kita. Baik, silakan pemirsa dan teman-teman bisa miliki kitab ini atau buku ini dengan membelinya di toko-toko buku terdekat, toko-toko buku Islam ya. Atau kalau tidak bisa melalui toko-toko online ya. Toko-toko buku yang mungkin bersifat online, entah dari online shop ataupun yang misalnya, atau bisa langsung menghubungi penerbitnya yaitu Darussunnah ya. Ini insyaallah bukunya tidak terlalu tebal, jadi kita akan bisa membahasnya secara perlahan dan tidak tergesa-gesa. Baik, sebelum saya membahas buku ini, saya membahas dulu mukadimahnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya menyatakan bahwa di buku ini, ketika semakin banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya ilmu untuk kehidupan, maka kita pun akan merasa senang ketika melihat orang-orang mulai tertarik dengan ilmu, mulai sadar tentang pentingnya peran ilmu dalam kehidupan. Ya, karena Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu? Tentu berbeda. Semakin banyak juga saat ini orang yang mulai hijrah, mulai berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Berpindah dari pergaulan yang buruk menuju pergaulan yang baik. Menjauhi teman-teman yang tidak salih menuju teman-teman yang salih. Berpaling dari majelis ilmu yang penuh dengan hawa nafsu menuju majelis ilmu yang penuh dengan ilmu. Mereka mulai sadar bahwa kehidupannya selama ini kelam. Kehidupannya selama ini jauh dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita coba catat setiap perbuatan yang kita lakukan dalam sehari-hari, mungkin seketika kita belum sadar terhadap ilmu, kita belum hijrah. Setiap perbuatan kita lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya. Lebih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat daripada perbuatan yang bermanfaat. Lebih banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa daripada perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Dan bahkan banyak melakukan maksiat daripada ibadah. Nas'alullah taufiq wa sadad. Inilah ya, di antara latar belakang saya menulis buku ini atau terbitnya buku ini disebabkan ketika melihat orang-orang banyak yang berhijrah, mulai sadar terhadap ilmu yang sangat penting perannya dalam kehidupan, sangat senang sekali. Bersyukur pada Allah, ini semua karena hidayah Allah, taufik Allah. Berapa banyak pun seorang dai, para dai berdakwah, menyampaikan yang benar, luruskan niat dalam dakwahnya. Karena tujuan dakwah bukan untuk disukai banyak orang, disenangi banyak orang, diikuti banyak orang. Tapi tujuan dakwah adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Meskipun yang mungkin nyantol, yang tersentuh, yang ngeh terhadap yang disampaikan, yang paham terhadap apa yang disampaikan, hanya beberapa saja. Mungkin sedikit dari sekian banyaknya orang yang mendengarkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memilih kita di antara hamba-hambanya yang terpilih, mendapatkan hidayahnya dan mendapatkan taufiknya. Amin. Dan berharap semoga orang-orang yang saat ini sedang hijrah bisa membaca buku ini sehingga bisa mendapatkan bimbingan ilmu yang berkah. Bimbingan ilmu yang benar sehingga mendapatkan ilmu yang berkah untuk bekal dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat para pemirsa, lagi-lagi saya mengingatkan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan utama. Kegiatan selain itu hanya selingan. Dan ibadah itu butuh bekal. Maksudnya apa? Ibadah itu butuh ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu mana ibadah yang boleh kita lakukan, mana yang kita tidak boleh lakukan. Kita akan tahu bagaimana cara melakukan ibadah ini dengan benar. Dan dengan ilmu, kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Mana yang harus kita rutinkan, mana yang tidak harus kita rutinkan.
Kita akan tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita harus tidak berbicara. Kita akan tahu kapan kita bersikap, kita akan tahu kapan kita diam. Ya. Motor rusak saja, kalau ditangani oleh orang yang berilmu, jadi betul atau jadi rusak? Jadi betul. Jadi bisa digunakan kembali. Penyakit-penyakitnya hilang. Tapi coba kalau ditangani oleh orang yang tidak berilmu, rusak, makin rusak. Ya awalnya masih bisa nyala meskipun susah, kalau ditangani oleh orang yang tidak berilmu, akan makin rusak. Ya. Ibadah dilakukan dengan ilmu, berpahala. Ibadah dilakukan tanpa ilmu, dosa. Karena akan banyak melakukan keburukan daripada kebaikannya. Dan ilmu hanya bisa dilakukan dengan rutin. Ilmu hanya bisa dilakukan dengan belajar. Dan belajar hanya bisa dilakukan dengan rutin. Coba kalau kita sedang sakit. Ketika kita diarahkan untuk datang ke ahli medis. Kemudian diberi resep, obat, dan semisalnya. Apa saran mereka? Dikonsumsi secara rutin. Apa tujuannya? Agar penyakit yang ada dalam tubuh kita menjadi sebab dari obat ini hilang. Kemarin saya mendapatkan kisah dari salah satu keluarga kami ya. Beliau syafahullah di usia yang sudah lansia ya, lanjut usia, qadarullah masyafal, terkena stroke ya, stroke sebelah sini, yang sebelah kanan yang bermasalah, tidak bisa bergerak seperti orang normal. Sebelumnya lancar, meskipun usia sudah lanjut usia, beberapa tahun kemarin juga masih lancar, jalan masih lancar. Cuma 4 bulan kemarin ini beliau qadarullah masyafal mulai mengalami stroke. Ceritanya dokter memberikan resep obat. Obat ini memang cukup mahal, dikonsumsi setiap hari. Nah, dengan alasan ingin beralih kepada herbal atau beralih kepada obat yang mungkin lebih murah, karena anggapannya kan sama. Padahal dokter sudah wanti-wanti, Bapak konsumsi obat ini dengan rutin ya Pak. Ternyata si anak ini yang mengurus si ibu ini ingin mencari alternatif obat. Akhirnya obat yang dari resep ini dokter tidak diminum. Misalkan hari ini harusnya minum 2 kali, siang dan sore itu nggak minum. Maksudnya nggak minum obat itu, tapi minum obat yang lain. Jadi intinya sama-sama minum obat tapi tidak mengikuti anjuran dokter. Yang harusnya rutin diminum, ini tidak rutin. Obat ini masih ada, stoknya masih ada karena tidak dikonsumsi sesuai anjuran rutinitasnya. Qadarullah masyafal. Hanya 2 kali waktu, pagi, siang dan sore. Tetap di hari yang sama, siang dia tidak minum, sore tidak minum. Qadarullah masyafal. Yang awalnya kepalanya masih bisa tegak begini, anggota tubuh sebelah kanannya sudah mulai membaik, kram-kramnya sudah mulai hilang. Ternyata sore hari kepalanya miring begini. Tidak bisa lurus lagi untuk sementara waktu. Kenapa? Ternyata obat yang dianjurkan oleh dokter harus rutin ini adalah obat untuk untuk meringankan atau menghilangkan kram, kekakuan. Kenapa saya ceritakan kisah ini? Ada kaitannya. Ketika kita mengalami suatu penyakit kebodohan, ketidaktahuan, maka konsumsinya, obat yang harus kita konsumsi adalah kita menuntut ilmu dan rutin. Kalau nggak rutin, ada kemungkinan kita akan kembali kepada penyakit tersebut atau melakukan penyakit atau mengalami penyakit-penyakit lainnya, itu melakukan kesalahan-kesalahan yang belum pernah kita lakukan. Bahkan bisa menjadi sebab rusaknya hubungan sesama muslim. Karena banyak penuntut ilmu yang bertingkah serampangan.
Melihat orang lain sekitarnya salah, divonis kafir, divonis keliru, padahal belum tentu yang dilakukannya salah. Karena terkadang kita menyalahkan orang lain dengan perbuatan yang tidak kita ketahui, padahal itu benar sebetulnya. Bahkan ada seorang penuntut ilmu yang sudah hijrah. Karena hijrahnya setengah-setengah, menuntut ilmunya tidak rutin, akhirnya terjebak dan mengalami penyakit yang sudah pernah dialami sebelumnya. Bahkan dia suka menyalahkan orang lain yang mengamalkan amalan sunnah karena dia tidak tahu, dia memvonis itu bidah, padahal itu sunnah. Allahumma musta'an. Ya. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Karena kita harus sadar ya. Ketika kita melihat semakin banyak orang yang mulai peduli terhadap ilmu, mulai tertarik dengan ilmu, rajin menuntut ilmu, tapi di antara mereka sangat sedikit yang mau mengamalkan ilmu. Padahal di antara sebab berkahnya ilmu, kita akan bahas nanti secara detail di bagian sebab-sebab berkahnya ilmu, adalah dengan mengamalkan ilmu. Kalau kita menuntut ilmu sebanyak apapun, tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, la yanfa, tidak akan bermanfaat ilmunya dan tidak akan berkah. Sedih hatinya. Di sisi lain kita merasa senang, mulai banyak orang yang menuntut ilmu, tertarik dengan ilmu. Di sisi lain kita juga sedih, banyak di antara kita tidak mau mengamalkan ilmu, tidak tertarik dengan ilmu yang disampaikan itu harus diamalkan. Sebagaimana doa Nabi yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu. Kalau saja peran ilmu tidaklah penting dalam kehidupan, tentu Nabi tidak akan meminta ilmu. Apalagi Nabi SAW bahkan tidak akan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ketika Nabi meminta sesuatu setiap hari, menunjukkan apa? Besarnya dampak dari sesuatu yang diminta tersebut. Nabi setiap pagi minta ilmu yang bermanfaat. Berarti dampak dari ilmu yang bermanfaat sangat besar dalam kehidupan. Kalau saja ilmu yang bermanfaat tidak memiliki dampak yang besar, tentu Nabi tidak akan meminta setiap hari. Ya, dari contoh saja kita sudah bisa mendapatkan faedah, ternyata antusias Nabi meminta ilmu yang berkah sangat besar. Lalu kita yang menuntut ilmu cuma sewaktu-waktu, gak pernah minta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Mau jadi apa kita ini? Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Dan Syalimi menyatakan di sini sahih. Kita lihat praktek Nabi. Kita ini berdoa jarang, meminta ilmu yang bermanfaat jarang. Melakukan sebab-sebab berkahnya ilmu, bahkan mungkin kita tidak tahu apa saja sebab-sebabnya. Di antaranya apa tadi? Mengamalkan ilmu. Dipikirnya ilmu itu cukup tahu saja. Ya sudahlah, yang penting tahu gitu kan. Tidak. Ilmu itu adalah bekal beribadah. Dan bekal ibadah setelah ilmu adalah apa? Mau. Bukan hanya tahu. Ketika kita tahu itu ibadah tapi nggak mau mengamalkannya, kita akan sengsara. Ibadah tidak dilakukan dengan benar, bahkan bisa ditinggalkan, padahal itu wajib. Jadi ketika kita sudah tahu,
kita juga harus mau. Jadi ibadah itu nggak cukup tahu saja. Harus mau mengamalkan ilmu terkait ibadah tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga memohon pada Allah Azza wa Jalla dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Atau kama qala sallallahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1548. Cukup banyak riwayat-riwayat hadis tentang doa Nabi SAW meminta doa ilmu yang bermanfaat dan doa-doa yang semisalnya. Sekali lagi, kalau saja peran ilmu yang bermanfaat tidaklah besar, tentu Nabi tidak akan memintanya dengan sering, bahkan tidak akan pernah memintanya kepada Allah setiap hari. Dan pembahasan ini merujuk kepada satu objek, yaitu berkah. Keberkahan itu dibutuhkan oleh setiap hamba Allah di setiap kehidupannya. Baik terkait dengan ilmu yang sedang kita kaji, baik terkait dengan harta, terkait dengan anak. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bahkan meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan terhadap ilmu, usia, harta, makanan, pakaian, kendaraan, anak-anak, dan lainnya. Kata Nabi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Kata Nabi, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6334. Ya. Nabi SAW bukan hanya meminta ilmu yang bermanfaat, tapi ingin meminta kepada Allah juga ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat. Ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, anak-anak yang berkah, usia yang berkah, agar semuanya mengandung kebaikan. Bahkan di sini, ya Allah, berkahilah, berikanlah keberkahan terhadap karunia yang telah kau berikan kepada aku. Apapun yang Allah berikan, kita mohonkan juga kepada Allah agar Allah bukan hanya memberikan sesuatu kepada kita, tapi Allah pun berkahi sesuatu tersebut. Allah berikan keberkahan di dalam sesuatu tersebut. Ada satu pengkiasan dari seorang penuntut ilmu, bahwa proses dalam menuntut ilmu itu seperti seorang petani. Seorang petani yang dia mengolah sawahnya, mengolah ladangnya. Mulai dari menanam benih padi, memberikan obat dan pupuk, mengurusinya, merawatnya selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Setelah itu memanennya dan menjemurnya. Ketika hasil padi tersebut bisa dibawa pulang dan masuk ke dalam gudang rumahnya, masuk ke dalam tempat penyimpanan padi-padi yang dimilikinya, atau dengan istilah gudang ya, maka rasa lelah, capek, sakit, banyaknya waktu yang tersita, banyaknya modal yang terbuang, yang tergunakan, seketika hilang dan terasa tergantikan semua perjuangan tersebut. Itu semua karena mereka merasa bahagia melihat jerih payahnya membuahkan hasil
dan mereka akan bisa menikmati manfaat dari hasil padi tersebut. Maka sebab itu, sebagai pesan bagi para penuntut ilmu, bersabarlah dan istiqomalah. Nikmatilah setiap proses yang kita jalani, yang kalian jalani. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu jika benar niatnya. Luar biasa. Kalau saja menuntut ilmu yang kita lakukan saat ini niat benarnya hanya karena Allah untuk menghilangkan kebodohan, sebagai bekal kita beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita, maka menjadi amalan yang lebih utama. Karena tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu, kecuali kalau memang niatnya benar. Ya, ini luar biasa ya. Penjelasan beliau dalam kitab Miftah Dar Sa'adah, jilid 1 halaman 509. Di sini sebetulnya ada nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat berharga. Ini panjang sekali ya, sangat panjang, cukup panjang. Ini merujuk dalam kitab Diwanus Syafi'i. Silakan pemirsa bisa melihat dan membacanya langsung di buku yang sedang kita kaji ini, yang berjudul Agar Ilmu Menjadi Berkah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah baik akhir setiap urusan kami dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor jilid 4 halaman 181. Ya, di sini bahkan Nabi SAW berharap agar Allah menjadikan setiap akhir urusannya itu baik dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Kalau kita memahami setiap doa-doa, itu sangat menguntungkan kita. Kita akan diberikan kebaikan, kita akan dihindarkan dari keburukan. Bahkan orang-orang sekitar kita pun akan merasakan hal demikian. Bahkan kita akan menjadi orang yang tidak merasakan kerugian berupa musibah, tidak mengalami bencana. Siapa di antara kita yang mendapatkan musibah, mengalami bencana? Tidak ada. Tapi kenapa kita jarang berdoa, bahkan gak pernah berdoa? Kapan terakhir kita berdoa kepada Allah? Berapa kali salam sehari kita berdoa kepada Allah? Sungguh angkuhnya kita kalau gak pernah berdoa, bahkan jarang berdoa. Ingat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan seseorang dimudahkan untuk berdoa, maka dia dekat dengan pengabulan. Mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya, kalau orang susah berdoa, maka akan jauh dari pengabulan doa. Maksudnya, ketika seseorang dimudahkan untuk berdoa, maka Allah akan mengharapkan adanya kebaikan yang Allah bisa berikan kepada orang tersebut, atau Allah akan kabulkan permintaannya tersebut, karena Allah sudah berjanji, mintalah kepadaku, akan aku berikan untuk kalian. Maka saran dari saya, kalau kalian punya rezeki, silakan bisa beli buku doa-doa yang mungkin sifatnya kecil, doanya buku-buku tipis ya, atau mungkin yang besar. Dan sekarang banyak ya buku-buku doa yang berbahasa Indonesia. Mungkin diantaranya ada karya Ustaz Yazid, dan ada juga karya para ulama yang sudah diterjemahkan. Atau teman-teman pemirsa bisa mengunduh aplikasi yang di situ memang basicnya doa-doa yang sesuai sunnah. Saya sarankan amalkan doa-doa yang sesuai sunnah, yang memang itu dicontohkan, dibacakan oleh Nabi. Meskipun doa-doa yang selain itu, kita misalkan memanjatkan doa sendiri dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa daerah lainnya, tetap dibolehkan, tapi diutamakan
agar lebih dekat kepada pengabulan adalah kita membaca doa dengan doa-doa yang berbahasa Arab yang sesuai dengan contoh dari Nabi, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nih. Ada aplikasi, mungkin di antara aplikasinya ada aplikasi apa doanya ya. Di situ saya lihat cukup masya Allah ya, cukup banyak juga doa-doa yang kita bisa amalkan. Ini jadi kita hafalkan ya, hafalkan doa demi doa agar kehidupan kita dipenuhi dengan doa. Daripada kita ngelantur, kita berbincang-bincang yang mungkin tidak berfaedah ketika di waktu-waktu yang mustajab, mending itu berdoa kepada Allah. Pemirsa juga bisa melihat dan membaca tulisan saya yang berjudul Ada Berdoa, agar kita tahu apa saja yang harus kita lakukan dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sudah tersedia di website khiar.com atau di aplikasi Khiar yang sudah tersedia di Google Play atau di Play Store. Dan menutup mukadimah pembahasan ini, saya berharap dan berdoa kepada Allah semoga dengan membaca penjelasan ilmu yang ada di dalam buku ini bisa menjadi sebab hidayah serta taufik Allah dan ilmu yang bermanfaat untuk para pembaca. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran surah Toha ayat 25 hingga 28. Ya. Dan di antara pembahasan dalam buku ini, saya bacakan sekilas tentang daftar isinya. Nanti di bab pertama ada tentang keberkahan ilmu. Kita akan mempelajari makna keberkahan, sebab-sebab ilmu yang menjadi berkah. Di antaranya ada poin juga tentang terus berjuang untuk mendapatkan ilmu, beradab kepada guru. Kemudian di bagian di poin C ada sebab bagian C itu sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Kalau tadi di poin B sebab-sebab ilmu menjadi berkah, kalau yang poin C-nya sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Di antaranya pertama ada berdebat tanpa ilmu, salah niat, dan tentunya dosa. Kemudian bab kedua ada tentang beradab sebelum berilmu. Kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari adab. Kemudian ada terhadap ilmu, ada terhadap guru. Kemudian adab ketika di majelis ilmu. Dan terakhir ada bab ketiga tentang berilmu sebelum beramal. Ini berkelanjutan ya. Ada beradab sebelum berilmu di bab kedua, di bab ketiganya berilmu sebelum beramal. Yang sebetulnya ini adalah moto dari media kreatif ya. Beradab, berilmu, beramal. Karena kita terkadang terlalu fokus kepada berilmu sebelum beramal, tapi kita lupa beradab sebelum berilmu. Di antaranya ada nanti di poin A, semangat mendatangi majelis ilmu, semangat belajar dalam keterbatasan, kemudian semangat mencari ilmu meskipun harus melakukan perjalanan jauh, rela mengeluarkan biaya harta dan modal ya demi ilmu. Di sini kita akan mempelajari kisah-kisah orang-orang salih dalam perjuangannya menuntut ilmu, baik dengan waktu, tenaga, dan harta. Sangat malu bagi kita yang menuntut ilmu hanya modal kiang, modal moodnya sedang baik, atau ketika sedang lapang, sedang banyak uang, sedang senang, tapi kalau dalam keadaan yang selain itu, malesnya sangat menyulitkan. Mungkin di pertemuan pertama ini saya cukupkan dalam pembahasan di sini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kembali melanjutkan masuk kepada bab pertama tentang keberkahan ilmu dan pembahasan-pembahasan seterusnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah mungkin datangnya dari diri saya dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.